Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga di hari yang berbahagia ini sahabat semuanya ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diistiqomahkan dalam keimanan. Tak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'innya, dan sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah wal hisab. Sahabat Ngalalana channel official, insyaallah di season hari ini kita akan mengungkap ataupun menyimpulkan dari segala tayangan yang telah saya tayangkan, terkhusus dari tayangan tentang penelusuran gua hantu ataupun gua pawon. Ada satu catatan yang saya akan ungkap di sini ataupun yang jadi rumusan. Yang pertama itu adalah terkait dengan masalah kemuliaan manusia. Karena di situ saya pernah tayangkan ada tayangan tentang gua yang dimana dijadikan tempat pesugihan ataupun kalau bahasa istilah Bandung mah munjung gitu kan. Nah, yang jadi catatan di sini saya akan membedakan kenapa sih manusia bisa-bisanya, terus mungkin untuk orang beriman, ya sahabat beriman official channel Ngalalana, kenapa kita harus berkoalisi dengan jin, dengan setan? Allah itu jadi nomor berapa? Ya, sehingga Allah akan jadi nomor 2. Nah, disitulah akan terbentuk sebuah kesyirikan, yang mana yang namanya syirik ini jelas tidak ada pengampunan bagi manusia yang sudah melakukan kesyirikan, tentunya orang yang paham betul tentang keimanan itu sendiri. Yang pertama, kita bedakan antara mulianya manusia dengan jin. Jelas dalam Al-Quran juga tertera jelas, ya Allah menciptakan manusia itu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya jelas lakon, ya penguatan taukid bahwa Allah menciptakan manusia itu jelas lebih mulia daripada makhluk yang lain. Kenapa? Karena diperkuat dengan ayat 30 surat Al-Baqarah. Allah akan memberikan sebuah kekuasaan yang memimpin dunia ini adalah manusia, bukan yang lain. Nah, dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan ketaatannya seorang manusia. Iblis sekalipun dia itu ulama besar asalnya. Dia dijuluki Ajazil. Berapa ratus tahun dia melakukan sebuah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia itu pernah memimpin pasukan besar yang mana beranggotakan para malaikat, dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat-malaikat yang lain. Bukan bisa jadi bisa jutaan malaikat dipimpin oleh dia. 800.000 tahun Ajazil ini melakukan sebuah ketaatan, hancur dengan satu ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya merasa gitu kan. Nah, sehingga itu ada sebuah pelajaran bagi kita semuanya, itu adalah sebagai barometer kemuliaan makhluk Allah yang lain dengan manusia. Gitu kan. Nah, yang saya khawatirkan banyak di kalangan kita yang mungkin cenderung meminta selain kepada Allah, walaupun memang alasannya saya minta kepada Allah bukan kepada makhluk yang lain, iya. Bahkan iblis menyesatkan manusia pun atas kehendak siapa? Ya Allah, demi kemuliaan-Mu gitu kan, anak cucu Adam akan aku sesatkan. Itu kejahatan. Tapi secara asal mulanya minta izin kepada Allah. Itu sah-sah saja buat siapa? Buat iblis, karena dia itu sombong, abawas takbar. Nah, sehingga buat kita selaku orang yang beriman itu akidah patut tahu dia itu harus kuat. Tidak pantas seorang pimpinan harus meminta, harus memohon kepada makhluk yang mungkin telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya kita harus minta kepada selain Allah, apalagi kepada jin, siluman,
Ifrit apa apalah itu namanya. Buktikan sampai di mana kemuliaan manusia itu. Mulianya malaikat dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, malaikat Jibril tidak mampu untuk menembus ke Sidratul Muntaha, tapi Rasulullah adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, tidak kuat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi nabi sebelumnya, siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebatnya iblis, itu kan tidak bisa ditandingi. Bahkan dalam satu riwayat pernah iblis itu dibangkol oleh siapa? Oleh Nabi Sulaiman. Nah, pelajaran bagi kita betapa mulianya Allah menciptakan kita. Cuman kitanya saja yang tidak mau mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Kalau seandainya kita dekat dengan Allah, apa yang mesti kita takuti? Sandaran satu-satunya kekuatan di dalam hidup di dunia ini adalah Allah. Coba kita bersandar ke selain Allah, kecelakaan yang akan terjadi. Dunia dan seisinya Allah akan wariskan kepada orang yang beriman. Itu dalam surat An-Nur ayat 55. Jelas Allah mengatakan hal itu. Nah, sahabat channel official Ngalalana, maka dari itu saya mungkin istilahnya bukan menyadarkan lah gitunya, istilahnya share keilmuan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan manfaat juga bagi sahabat-sahabat semuanya. Janganlah kita sekali-kali berhubungan dengan makhluk yang selain kita manusia itu lebih mulia daripada siapapun ya, kecuali pusatnya karena Allah lah yang ditaatinya. Kalau Allah yang berkehendak, siapa yang akan bisa melawan? Kalau manusia sudah taat kepada Allah, apapun akan terjadi. Walau sekalipun di luar nalar kemampuan kita, kalau Allah berkehendak itu akan terjadi. Syaratnya, rumusnya, dekatlah diri kita kepada Allah dalam segala hal. Alasannya karena Allah memerintahkan. Ya, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pun minta doanya karena mungkin konten ini bukan semata-mata untuk yang lain apalagi halayak duniawi, dan saya akan share, dan ini pun mungkin nantinya untuk kebaikan untuk semua, bukan kepribadian, bukan. Insya Allah doanya untuk semuanya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat telah mendukung, terutama mungkin akan saya sebutkan ya Pak Anggi Ubaidillah ya, yang senantiasa terus standby memantau. Jazakallahu khairan katsira atas dukungannya. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.